Ya, hari ini kita akan ngomongin tentang ide dan seni. Ya, kita materi baru lagi, ya, yaitu adalah ide dan seni. Ya, ini ceritanya kita masih berlanjut dengan cerita yang sama ya. Jadi soal industrialisasi, lalu banyak pabrik yang dibangun, kira-kira seperti itu. Nah, di zaman berikutnya, ya di perkembangan berikutnya itu banyak fasilitas atau produksi industri yang ditutup. Ya, ditutup. Lalu akhirnya di kota-kota itu banyak pabrik terlantar. Ya, ruang-ruang tercemar tidak menarik bagi hidup. Ya, jadi ada momen di mana pabrik itu tidak semuanya sukses, gitu ya. Pabrik itu tidak semuanya berjalan, ya dibangun di pertengahan jalan banyak yang mangkrak, banyak yang bangkrut, banyak yang ditutup. Ya, lalu muncullah fenomena baru, bagian dari sejarah baru yang istilahnya peremajaan kota gitu ya. Jadi nanti pembahasannya adalah tentang banyaknya fasilitas produksi industri yang ditutup. Ya, lalu nanti ada pembahasan lebih lanjutnya. Nah, idenya apa ya? Idenya adalah menggunakan pendekatan kreatif ya. Jadi gedung-gedung tadi itu bangunan-bangunan yang mangkrak itu ya ada pendekatan kreatif yang mempertimbangkan arsitektur, seni urban dan solusi berorientasi komunitas. Bentar, kok ada tulung-tulung apa nih? Oh iya, kok ada yang angkat tangan. Siap. Kirain ada chat. Gimana gimana? Kepencet. Oh, siap, siap. Tidak apa-apa. Asal jangan mencet yang lain ya. Oke ya, jadi pendekatannya adalah pendekatan seni ya, pendekatan kreatif dengan mempertimbangkan arsitektur, seni urban dan solusi berorientasi komunitas. Ya, jadi tren ini, perkembangan ini muncul ketika pabrik-pabrik tadi tutup. Ya, pabrik-pabrik tadi tutup, banyak pabrik-pabrik yang mangkrak, ceritanya kayak gitu. Ya, jadi apa yang terjadi? Ya, jadi seni-seni itu ya nanti ada coretan di panggung, di panggung, di temboknya, di pabrik itu ya ada pabrik yang diubah jadi panggung teater, panggung seni seperti itu nanti. Ya, itu nanti malah menjadi atau itu menjadi foto sampul. Ya, jadi menjadi image dari suatu tempat. Ya, sebentar kita akan lihat contohnya. Ya, jadi malah malah menjadi media promosi juga. Ya, untuk tempat-tempat yang punya pabrik yang mangkrak itu. Ya, nanti promosi-promosi itu diedarkan melalui media-media lokal, nasional, internasional. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan atau saya akan main game. Ya, teman-teman saya akan kirimkan atau nanti di slide saya ada foto. Ya, ada foto tempat, suatu tempat. Teman-teman silakan ketik ya paling cepat gininya apa namanya nama tempatnya. Ya, jadi nanti di slide saya akan ada foto-foto lokasi, ya, lokasi bangunan yang ada sentuhan seninya. Ya, nanti teman-teman silakan ketik, bagi yang tahu ya, silakan ketik cepet-cepetan di mana itu. Ya, di mana itu. Kira-kira kayak gitu. Disiapin dulu tangannya, jempolnya. Kurang lebih ada 3 ya. Nah, oke, saya akan mulai dari yang pertama. Nah, ayo diketik, diketik. Ini di mana? Nggak ada yang ngetik, ini gimana ceritanya nih? Ntar lu, saya chat. Di Tribun Bali. Bukan. Ayo diketik dulu, diketik dulu. Ini di mana? Iya, iya memang saya ambil gambarnya dari websitenya Tribun Bali. Kalau dari yang teman-teman yang dari Malang ini nggak tahu ini di mana ini. Ayo diketik dulu. Kira-kira di mana? Di Bali. Ya iya di Bali. Di Bali di mananya? Di gang rumah. Gang rumah, gang rumahnya siapa?
Padang Gala, ah bukan. Gang rumah saya bukan. Nah, ada yang tahu ya? Itu kita udah ketemu yang benar ya. Coba kita scroll ke atas dulu ya. Jawaban yang benar adalah nah oke, yang pertama adalah Gede Rainata ya. Gede Rainata betul, itu di Jalan Gurita. Dan di telat ya, Endra juga telat ya. Yang pertama Rainata ya. Ya. Jadi yang pertama itu di Jalan Gurita Denpasar. Ya. Dari gambarnya kita tahu kalau ini adalah di Bali. Ya, artinya apa? Ya ternyata seni ini menjadi branding. Ya, jadi hanya sekedar, bukan sekedar ya. Jadi dari sebuah lukisan, dari sebuah gambar, ya, yang nanti yang pada zaman dulu itu pabrik-pabriknya digambar ya gitu ya. Pabrik-pabrik yang mangkrak, bangunan-bangunan yang mangkrak itu digambar oleh komunitas ya, menjadi solusi untuk sebuah branding. Jadi tidak perlu menulis ngasih tahu ini Bali, ini apa. Jadi cukup dengan menampilkan karya seninya. Ya, ini menjadi branding. Branding yang kuat. Kira-kira kayak gitu ya. Ini apa namanya? Ini update dari sejarahnya gitu ya. Jadi ceritanya manusianya dulu belum ada pabrik sama sekali, lalu dengan sentuhan teknologi karena dia bisa berhitung banyak pabrik yang dibangun. Nah, banyak pabrik yang dibangun tidak semuanya berjalan dengan lancar, tidak semuanya berjalan dengan sukses, ada yang mangkrak, ada yang bangkrut. Nah, lalu muncullah solusi dari komunitas ya dengan menggerakkan seni, di mana seni-seni ini menjadi branding. Ya. Berikutnya silakan, nah diketik lagi. Ini di mana? Saya tidak full screen ya, maksudnya biar biar gampang aja pindah antar tabnya ya. Ini di mana kira-kira? Bukan Tribun Bali ya. Saya mau lihat, mampir ke kolom chat dulu. Jalan Gurita ada di Google. Pasar Badung, dekat Badung. Yang jawab Pasar Badung pertama Dandi, yang jawab Tukaan Badung pertama Sugiarta. Nyerah saya, Pak. Ya, ini terletak di Tukaan Badung. Ya, tadi bagi yang jawab Tukaan Badung, siapa tadi jawab Tukaan Badung? Ah, Rizky ikut-ikutan aja. Yang pertama Enggak, jawab Pak. Nyari, Pak, di Google, Pak. Sugiarta ya yang pertama ya. Rizky plagiat. Ya, Tukan means river ya, means sungai ya. Untuk teman yang di Malang, sungai di Bali itu sungai di Bali, sungai bahasa Balinya Tukan. Ya, jadi kalau orang bilang ayo kita ke sungai ya, jadi ayo kita ke Tukan gitu ya. Ini di Tukan Badung ya. Ini sentuhan seni dari untuk bangunan-bangunan, nggak tahu mangkrak apa tidak mangkrak gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi apa? Menjadi branding. Ya, menjadi branding. Hanya dengan lihat tembok saja, kita atau beberapa dari kita tahu ini Tukar Badung gitu ya. Malah menjadi branding dari Tukar Badung itu. Ya, jadi coret-coretan ini munculnya bukan coretan ya. Jadi karya seni yang menggunakan media gedung, tembok, bangunan yang seperti itu munculnya tidak jauh-jauh dari zaman industrialisasi. Jadi munculnya karena pabrik-pabrik itu ada yang mangkrak juga. Nah, yang ketiga, oh ini gampang banget ya. Nah, semua tahu ini. Ayo, ini di mana kira-kira? Ini mau gampang banget ya. Kecuali yang dari Malang. Bali banyak ya, Bali banyak punya branding kota. Jadi dari karya seni ini kita tahu ini di mana. Kalau kalau tanpa karya seni ini hanya lihat jalannya aja mungkin nggak akan seingat itu gitu. Saya mampir lagi ke kolom chat. Lumintang.
Bayu Dana Lumintang, Sugiarta Singaraja, Rizky plagiat lagi Lumintang, Cembrana Astaga. Parah kali, Pak. Lumintang. Yang pertama jawab Lumintang, Bayu Dana ya, Bayu Dana. Bayu Dana, ya betul sekali. Lebih tepatnya ini di Taman Kota Lumintang. Ya jalannya juga ya, Jalan Gatsu. Ya ternyata Taman Kota Lumintang punya branding ya, punya suatu kemasan, suatu foto sampul ya, yang membedakannya dari lapangan atau taman kota yang lain. Jadi fungsinya itu. Ya, jadi dia punya foto sampul sendiri, dia punya ciri khas sendiri ya, dia punya gambar seninya sendiri. Ya, ini yang pasti gambar adalah sudah pasti komunitas. Ya, jadi sebuah solusi dari komunitas untuk membranding suatu tempat. Ya, sentuhan-sentuhan semacam ini muncul ya tidak jauh tidak bukan dari fenomena banyak pabrik, banyak industri, banyak tempat-tempat yang mangkrak di kala itu. Kira-kira kayak gitu. Lalu berikutnya, berdasarkan kejadian tersebut, nah ini saya full screen aja ya. Mulai dari sini saya full screen lagi. Ya, jadi berdasarkan kejadian-kejadian tersebut muncullah gagasan, ya, muncullah topik pembahasan yang disebut digaung-gaungkan yaitu adalah kota kreatif. Pertama kali itu oleh Charles Landry, ya, jadi ada karya referensi pada tahun 2000, ya, tahunnya udah terbaca ya polanya ya. Jadi tahun 2000 itu Charles menerbitkan karya yang bernama Creative City, A Toolkit for Urban Innovator. Isinya apa? Ya, jadi menyatakan perlunya ya mengembangkan budaya kreativitas dalam struktur birokrasi yang mengatur kota, penilaian ulang terhadap rezim regulasi dan insentif, kreativitas sebagai aset untuk menciptakan kekayaan, dan melegitimasi penggunaan imajinasi dalam ruang publik. Bahasanya agak jelimet dikit. Ya, intinya adalah mengembangkan budaya kreativitas di kota. Ya, lalu membuat jalur yang mengesahkan, mengizinkan ya penggunaan imajinasi dalam ruang publik. Ya, itu disampaikan oleh Charles Landry tahun 2000. Ya, jadi 22 tahun yang lalu. Lumayan juga ya. Jadi tahun 2000 ada Charles Landry menulis atau menghasilkan kebijakan kota kreatif ya, Creative City. Intinya adalah bagaimana budaya kreativitas itu mengatur kota. Ya, jadi penggunaan imajinasi dalam ruang publik. Jadi tidak hanya coretan-coretan tadi. Sekarang yang lagi tren di Denpasar kan ada DNA itu ya, Dharma Negara Alaya itu ya. Itu sentuhan baru ya, ruang publik juga ya, di mana masyarakat, warga khususnya Kota Denpasar itu kan bisa memanfaatkan fasilitas itu. Dan itu kan jadi brandingnya Kota Denpasar ya. Brandingnya Kota Denpasar yang tidak dimiliki atau belum tentu dimiliki oleh wilayah lain. Jadi ya Denpasar punya space, punya ruang yang satu bisa dimanfaatkan secara gratis ya. Jadi FYI, for your information ya, biar sama-sama tahu bagi yang belum tahu, acara-acara di DNA itu free. Ya, jadi kalau kemarin Dias Natalis sticky di DNA Gedung Dharma Negara Alaya itu gedungnya free. Ya, gedungnya free, tidak ada bayar sama sekali. Ya, sebuah fasilitas yang luar biasa dari pemerintah Kota Denpasar kan gitu. Lalu banyak juga space-space anak muda, wifi-an bisa, ya main skateboard di sana bisa, banyak juga ruang-ruang meeting kosong, hampir semuanya free. Ya. Jadi warganya, masyarakatnya Kota Denpasar itu ya bisa saling melatih kreativitasnya di tempat itu. Itu contoh yang tren zaman sekarang. Kalau zaman dulu awalnya dimulai itu dengan pabrik-pabrik itu digambarin gitu ya. Tujuannya bukan untuk
apa ya, bikin yang kotor ya, bikin yang resem, kumel, enggak. Tujuannya adalah membranding, ya membranding ya. Tujuannya adalah membranding tempat-tempat ya agar menjadi nanti sarana promosi. Contohnya tadi kita sangat mudah mengetahui kalau ini Bali, ini Denpasar, ini Lumintang, ini Gurita, ini Tukat Badung. Ya, kan hanya dari ngelihat sebuah tembok gitu ya. Hanya dari ngelihat sebuah tembok itu branding yang luar biasa ya. Luar biasa. Jadi branding itu kan gimana bikin ya sesuatu yang kalau dilihat orang itu pesannya langsung ditangkap. Ya. Contoh lah sekarang ya. Sekarang yang lagi tren banget ke G20. Kita lihat gimana branding G20. Ada branding guideline-nya. Nih kita bahas yang in banget. Dokumen, logo, guideline to G2. Nah, saya coba ini. Ya, tentang penggunaan. Nah, G20 itu yang teman-teman lihat logonya itu nggak sembarangan, gimana bilangnya. Sebentar, saya carikan contohnya. Jadi kan sekarang postingan-postingan berita itu kan mencantumkan juga logo G20 gitu ya. Nah, mencantumkan logo G20 itu ada guideline-nya, ada aturannya. Nah, ini contohnya. Semoga bisa diklik. Ding. Nah, ini sebentar. Logo yang ini nih, logo yang ini ya, yang merah ini. Ya, ini buku panduannya. Sebentar, ini kan buku ininya ya. Kita cari brand guideline-nya ya. Brand guidelines. Saya coba buka yang ini. Loh, kok lo he piye iki linknya nggak bisa dibuka. Tunggu sebentar. Kita coba cari G20. Detik.com ya coba ya. Logo usage guideline G20 summit kok 2019. Loh, oke. Filosofi, pesan, link download, aturan penggunaan. Waduh, sulit nih. Lihatnya di mana ya? Ya. Kita coba lagi. Sini ada nggak sih? Oh, nggak ada ya. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat ya, saya kalau sengaja nyari malah sulit ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di postingan-postingan di Instagram itu biasanya ya di pojok itu biasanya ada dicantumkan logo G20 juga. Ya, walaupun itu bukan postingan dari pemerintah Indonesia. Sticky ya, sticky misalnya ada G20 juga. Nah, ini misalnya. Nah, ini ada G20-nya juga. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah branding ya. Jadi bagaimana menyebarluaskan informasi. Ya, kalau sekarang tuh lagi ada acara internasional ya di negara kita namanya G20. Nah, tujuannya apa? Bikin logo ini kan ya dari hanya melihat warna merah ini apa ya, bunga gitu ya. Maksudnya apa ini ya? Pohon atau apa sih? Nah, itu ya, ini melihat logo ini ya, tanpa melihat tulisannya mungkin ya akan tersirat makna kalau ini nih logo dari G20. Ini yang udah zaman sekarang. Yang zaman dulu dia gambarnya di tembok, pengen tahu. Pengen bikin brand, pengen bikin ya kesan kalau ini lo di Bali, ini lo di Indonesia gitu. Sama dengan ini lo G20. Ini lo acara yang sekarang sedang berjalan. Kayak gitu ya, branding. Ini webnya kok nggak ada yang jalan-jalan. Ya, postingan dengan logo G20. Frustasi banget nyarinya nih.
Ya, iya nggak ada. Ya, Tuibon ada logo G20-nya. Pada nggak muncul di Google ya? Munculnya di IG. Oke ya, jadi saya harap nangkep maksudnya. Ya, jadi kembali ke sini tadi, jadi kota kreatif ya jadi oleh Charles Landry tahun 2000 ya diusulkan gimana agar budaya kreativitas itu ada di kota, jadi penggunaan imajinasi dalam ruang publik. Ya, ya yang zaman dulu itu yang tembok-temboknya digambarin tujuannya adalah untuk bikin branding, yang contoh yang sekarang yang lagi tren gimana pemerintah Kota Denpasar menyediakan sebuah space ya di Denpasar yang sempit ya, Denpasar kan kecil ya, tapi masih diusahakan agar ada ruang space untuk masyarakatnya berkreativitas. Ya, itu di DNA. Ya, BTW DNA free. Kita kalau nggak dapat logo Q20 ya udah kita cari DNA aja. Dharma Negara Alaya. Ini ya. Coba kita buka webnya. Website Dharma Negara Alaya. Loh, kok tampilannya kayak gini? Kecil gini. Nah, DNA tentang kami, informasi, transparansi keuangan, berita terbaru, video terbaru. Ini kok jadinya logo? Klik ini informasi. Oh, nggak bisa new tab. Mintanya pop up. Lo. Ada apa sih kok gini semua websitenya hari ini? Dharma Negara Alaya Biaya. Ya, kalau terakhir saya sih free ya. Jadi nih ya, jadi bisa untuk pameran, diskusi, pertunjukan budaya hingga pemutaran film, gedung pertemuan dan kesenian Pemda Kota Denpasar. Ya, harusnya kamu tidak akan menemukan biaya di sini karena dia memang free. Ya, tapi karena free lah dia susah banget untuk di booking. Harus jauh-jauh hari karena yang make banyak ya. Gitu kira-kira. Ya, Denpasar punya DNA. Ini salah satu ciri kalau Denpasar itu mendukung kebijakan kota kreatif. Jadi ada space untuk masyarakat. Kemudian 2 tahun berikutnya, 2002, hampir bilang 2022 ya, 2002 ya oleh Richard Florida ya dilanjutkan idenya dengan nama yaitu nama dokumen Rise of the Creative Class. Ya, si Richard menyampaikan bahwa dinamisme ekonomi dan sosial suatu wilayah sangat terkait dengan kehadiran kelas profesional kreatif yang sangat luas. Seniman, penulis, aktor, desainer, arsitek, ilmuwan, insinyur, pengacara, dan intelektual. Kota-kota harus dilengkapi dengan peralatan dan infrastruktur terbaik, menempatkan mereka pada posisi untuk menarik semua jenis kategori sosio-profesional ini. Jadi 2 tahun berikutnya didukung ya senada oleh Richard Florida. Jadi dinamisme ekonomi ya jadi agar terjadinya perputaran laju uang gitu ya. Berjalannya kehidupan ekonomi di suatu wilayah itu harus itu ditandai dengan ya adanya kelas profesional kreatif. Itu meliputi pekerjaan atau profesi semacam seniman, penulis, aktor, desainer, dan segala macam. Ini yang harus ada di kota itu. Ya, jadi kalau suatu kota nggak ada unsur-unsur profesi seperti ini, Charles Florida menyatakan kalau nanti ekonominya mandek, ya ekonominya jadi slow, ekonominya jadi pelan ya ekonominya, jadi tidak berkembang kota itu gitu ya. Jadi kota-kota baiknya ya, jadi kota-kota itu harus dilengkapi dengan peralatan dan infrastruktur untuk mendukung profesi-profesi ini. Itu disampaikan oleh Richard tahun 2002. Ya, kalau kita lihat di Denpasar, ya Denpasar penulis, seniman, aktor, desainer, arsitek, ilmuwan, insinyur, pengacara, dan profesi-profesi intelektual lainnya itu sih kayaknya berjalan
jalan aja ya, maksudnya nggak ada kendala untuk profesi-profesi ini. Ya gitu, Denpasar hebat lah. Lalu ini nggak ada tahunnya ya, jadi konsep yang ketiga, konsep yang terakhir itu ada konsep teritori 2.0 oleh Bernard Kushner ya. Jadi agar kreativitas itu meledak, tanda kutip ya, agar kreativitasnya itu maju tumbuh di suatu wilayah. Sorry. Ya, jadi oh bukan gitu maksudnya ya. Jadi wilayah mendorong warga untuk meledak dengan kreativitas di semua bidang. Ya, jadi bidang-bidang yang termasuk bidang kreativitas ini disampaikan oleh Bernard lewat konsep teritori 2.0. Ada yang masuk bidang artistik, seni kontemporer, seni jalanan dan lain sebagainya. Lalu ada kuliner juga. Kuliner jadi branding juga ya. Jadi makanan itu menjadi ciri suatu wilayah. Ya, kalau Kelungkung punya serombotan, Gianyar, Sukawati punya lawar pelek itu mungkin, Karangasem dengan tuak dan araknya. Nah, itu kan jadi ciri khas ya. Jadi makanan itu membranding wilayah itu. Keahlian didukung oleh kebijakan warisan. Di Gianyar banyak tukang pahat, tukang emas, dan lain sebagainya lagi. Alam ya, jadi alam menjadi branding juga. Kewirausahaan yang terakhir ya, aktivitas baru yang terkait dengan TIK, bioteknologi hingga industri teknologi tinggi. Ini yang belum merata di mana-mana. Ya, jadi kalau aktivitas teknologi itu belum belum meledak ya di semua daerah di Bali. Jadi masih fokusnya di Denpasar dan Badung aja. Tapi kalau yang lain ya, kreativitas yang lain itu kita tahu di berbagai wilayah di Bali itu mereka punya. Ya, mereka punya keunikannya masing-masing dan itu akhirnya menjadi branding dari wilayah-wilayah itu. Ya, gimana dengan hanya dengan melihat Jukut Serombotan, hanya dengan melihat atau mendengar kata tua, arak, kok malah muncul suatu wilayah. Berarti kan itu brandingnya udah kuat banget. Ya, saya rasa itu ya yang kita bahas hari ini terkait dengan ide dan seni. Ya, jadi bagaimana seni itu membranding kota, seni yang membranding kota itu dipengaruhi atau diawali oleh fenomena banyak industri ya, banyak tempat industri, banyak pabrik-pabrik yang ternyata mandek, tidak semuanya sukses berjalan. Akhirnya ada solusi dari komunitas untuk ya menumbuhkan membranding ya, memberikan sentuhan seni di tempat-tempat itu dan nanti diharapkan dia mampu membranding, membuat daerahnya menjadi lebih terkenal. Lalu makin berjalan ya banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, jadi mengakomodir hal-hal seni tadi itu didukung oleh kota kreatif, Creative City oleh Charles Sandri 2000, didukung juga oleh Florida tahun 2002 tentang Rise of the Creative Class. Ya, bagaimana profesi-profesi tadi kaitannya dengan ekonomi, lalu hal-hal kreatif ya di beberapa bidang, di semua bidang itu oleh Bernard Kushner dengan konsep teori 2.0-nya. Itulah yang berjalan dari perjalanannya dari zaman dulu hingga hari ini. Ya, jadi kalau sekarang kamu ngelihat kota itu kok temboknya dicoret-coret, itu tujuannya adalah membranding. Ya, tujuannya adalah branding. Tentu dalam membranding itu ada yang sukses banget. Ya, jadi dengan lihat gambarnya kita tahu itu di mana, ya orang-orang jadi ingat, jadi punya sampul ya, punya foto sampul tentang daerah itu. Dan tentu saja ada yang tidak berhasil ya, maksudnya sudah digambarin tapi ternyata nggak bikin ingat ya. Itu juga disebabkan oleh banyak faktor ya. Entah gambarnya yang kurang mencirikan daerah itu,
ya, atau seperti apa? Ya, kira-kira kayak gitu. Ya, semoga dari tadi saya cuap-cuap ada yang nempel, ya ada yang diingat, kira-kira kayak gitu. Nanti slide-nya seperti biasa saya akan bagikan. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan. Saya kembali ke kolom chat Singaraja, Jembrana, Lumintang, Gatot Subroto Tengah, Taman Kota Lumintang. Ini Yohanes nggak ketahuan kalau terlambat sekarang ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini tugas ya, tugas individu. Saya full screen biar kelihatan. Ya, jadi PR-mu adalah menemukan foto sampul. Itu saya kasih tanda kutip, bukan nyari foto ya. Berarti nyari branding, saya tulis daerah kelahiranmu. Ya, jadi tiap orang akan berbeda dan saya harap nanti jujur gitu ya. Jangan semuanya tiba-tiba lahir dari Denpasar gitu. Jadi mencoba mencari ya apa yang menjadi branding ya dengan yang merupakan sentuhan seni. Ya, entah itu temboknya yang dicat, digambar, entah itu suatu tempat mangkrak yang akhirnya menjadi tempat berkumpulnya anak muda, ya, atau suatu panggung hiburan gitu ya. Jadi banyak. Intinya adalah sentuhan seni atau media atau tempat masyarakatnya dapat menuangkan kreativitasnya. Lalu tempat itu, gambar itu, seni itu menjadi ya apa ya? Menjadi branding ya, menjadi kalau ngelihat itu langsung ingat daerahnya itu gitu ya. Jadi kalau ngelihat lukisan tadi langsung keingat, oh ini Jalan Gurita. Jadi branding gitu ya. Kalau ngelihat tadi, oh ini Taman Kota Lumintang. Kayak gitu ya. Jadi lengkapi dengan gambar ya, sumber atau referensi yang mendukung pernyataan. Ya, lalu kamu cari pesan atau peran promosinya ya yang diedarkan. Jadi maksudnya gambar itu opus ya gitu ya. Jadi maksudnya kenapa sih orang-orang menggambar itu? Kenapa sih pemerintahnya membangun tempat itu? Ya, kira-kira kayak gitu. Ya, tugasnya individu. Ya, ada yang ditanyakan kira-kira untuk materi dan tugas. Jadi berhubung ini daring, tidak semua punya wifi. Ya, jadi saya tidak lama ngisinya. Jadi benar-benar inti-intinya aja ya. Jadi kegiatan yang seperti pertemuan offline yang bagi kelompok, lalu diskusi, lalu ngobrol-ngobrol itu saya skip ya. Selamat malam, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Untuk tugasnya itu kita boleh pakai foto yang mendefinisikan ikon di kota kita gitu, Pak. Atau harus kayak tadi tuh graffiti gitu-gitu, apa gitu. Yang nyata, yang bendanya beneran ada di kota itu. Oh ya, Ya, berarti yang yang ketika nyata. orang melihat gambar Iya. itu berarti tahu itu kota itu gitu ya. Ya, tidak harus gambar di tembok ya. Kalau tadi kan saya sudah sampaikan. Ya, jadi bisa aja panggung, hiburan, atau enggak fasilitas pemerintah. Ya, di mana masyarakatnya bisa menuangkan ide, menuangkan kreativitasnya di situ. Ya, intinya adalah sesuatu yang membranding ya, sentuhan yang membranding daerah itu. Ya, Kayak gitu. baik, Pak. Terima kasih. Lalu nanti dicari tahu maksudnya apa gitu ya. Maksudnya apa? Kayak tadi kenapa orang gambar barong ya kalau di Gurita, kenapa tadi banyak gambar perempuan dengan kain itu di Tukar Badung. Kalau lalu kenapa tadi banyak rame gitu yang di Lumintang. Nah, kenapa? Maksudnya tujuannya apa? Itu ada maksudnya. Jadi beda tempat, beda gambar itu nggak sembarangan. Itu ada maksud dan tujuannya. Ya, itu yang dicari. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, siap. Rizky ada yang ditanyakan, Rizky? Tidak ada, Pak. Nggak ada yang nanya deadline nih? Oh ya boleh, Pak, boleh. Deadline juga boleh. Seminggu pasti sih. Oh, tidak. Oh tidak, waduh, tidak semudah itu Ferguson. Waduh. Berapa hari, Pak?
Kok berapa hari? Hitungan jam dong. Wah. Wah, gila, gila. Ntar dulu, saya screenshot dulu buat apa ya? Buat ngisi rekapitulasi. Ya, udah screenshot. Ya, deadline-nya besok 12 malam. Ah, gitu dong, Pak. Ya, jadi bukan nanti ya, tapi besok. Jadi Udah 20 panik saya. kira-kira 30 jam ya dari sekarang. Gitu. Nanti cek aja di Elsa. Ya, cek aja di Elsa. Ya, lalu minggu depan 23 kita UTS offline di kampus. Tentu saja teman-teman yang dari Malang juga nanti ikutnya secara daring, secara online gitu ya. Jadi bukan datang ke Bali gitu ya. Sudah terkejut saya kalau tiba-tiba datang ke Bali.